Suster dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan doa novena Roh Kudus di hari yang ke-9 ini. Mari kita mohon doa 7 karunia Roh Kudus. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dicipta kembali, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami dengan terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari umat yang terkasih, marilah kita doakan doa Ratu Surga dari Puji Syukur nomor 16. Marilah kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian berhembuslah kuasa Roh Kudus, biar kuasa Roh Kudus mengalir di gereja ini, memenuhi seluruh hidup kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. 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 Berhembuslah
intensi misa pada sore hari ini. Yang pertama dimohon dari keluarga Antonius Andi mendoakan Bapak kami Antonius Andi yang telah dipanggil ke rumah Bapa pada tanggal 26 Mei 2018. Juga mendoakan Amma Monica dan Opa Tancing. Juga berdoa untuk keselamatan kekal Akong Kwe Ih Giok yang telah berpulang 3 tahun yang lalu. Juga mendoakan keselamatan kekal Franciscus de Salesedi yang dipanggil Tuhan 54 hari yang lalu. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya, berbahagia bersama dengan para kudus, juga menjadi pendoa bagi keluarga. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita gereja merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas kita semua dan atas gereja. Sekaligus ini adalah hari lahir gereja. Hari ini kita diajak juga menyadari memang kita adalah umat Allah yang masih bersiarah di dunia ini. Maka kita butuh pembimbing, butuh penolong, dan butuh penghibur. Maka bersama dengan seluruh gereja, mari kita tekun mendoakan bait pertama Veni Creator yang kita nyanyikan tadi setelah novena. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi kami dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Maka mari kita bersama menyatukan iman kita siapkan diri untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi
kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Kudus. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Kau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap
kepada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah, Kau melipur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu, hanya noda adanya. Yang cemas bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia,
sukacita tak henti. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus ke suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada seorang Katolik umat yang menulis surat kepada editor majalah keuskupan. Dia mengeluh begini, "Sia-sia berdoa, sia-sia ke gereja. Saya sudah pergi ke gereja 30 tahun, dan selama itu saya sudah mendengar 3.000 khotbah lebih. Selama itu enggak ada yang saya ingat. Jadi saya rasa saya telah memboroskan begitu banyak waktu. Demikian juga saya kira para romo telah memboroskan banyak waktu untuk khotbah.
Apakah saudara-saudari pernah merasakan itu? Enggak apa-apa, jujur aja. Pernah ya? Lalu timbul debat, biasa, ada pro dan kontra, berminggu-minggu. Ada yang setuju, ada yang mendukung, ada yang tidak begitu. Setelah berminggu-minggu, sampai akhirnya ada yang menulis demikian. Saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama itu, istri saya telah memasak 32.000 jenis masakan lebih. Selama hidup saya juga tidak bisa mengingat semua masakan istri. Benar. Tapi saya tahu bahwa masakan itu telah memberi saya kekuatan yang saya perlukan untuk hidup dan bekerja. Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu, maka saya sudah lama mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita pun bereaksi demikian. Kadang kita kecewa, kadang-kadang kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu ada artinya atau tidak. Bahkan dalam relasi kita dengan Allah, seringkali kita juga merasakan kekecewaan, seolah-olah doa-doa kita tidak dikabulkan, saya tidak dicintai. Padahal tidak demikian. Kita merenungkan beberapa hari ini, bagaimana ketika kita berelasi sungguh dengan Yesus, Yesus itu tiap hari mendoakan kita. Dan Roh Kudus itu membantu kita sebagai penghibur, pembaharu, menyucikan kita, mengingatkan kita, juga membawa kita kepada kebenaran. Maka tadi kalau masih ingat dalam madah sekuensia, tadi dikatakan yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkanlah, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Itu Roh Kudus membantu kita. Masa kita nggak percaya dengan kuasa Roh Kudus? Saudara-saudari yang terkasih, lalu hal kedua yang saya coba ajak saudara-saudari renungkan. Mari kita sungguh menyadari, dalam keterbatasan, seringkali kita juga menjadi pribadi yang sombong. Menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Contohnya, yang pertama misalnya, kita pikir kita adalah pendoa yang hebat. Kadang-kadang kita juga jatuh dalam dosa rohani, dalam kesombongan rohani. Padahal tidak. Saya selalu mengajak merenungkan dari diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak bisa berdoa. Roh Kuduslah yang membantu kita berdoa, menghantar doa-doa kita, dan menunjukkan kepada siapa kita harus berdoa. Jadi kalau kita bisa berdoa panjang itu bukan prestasi. Kalau kita bisa bahasa roh, bahasa lidah, itu bukan prestasi. Tetapi puncak dari doa-doa kita adalah ketika kita berani seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Butuh kerendahan hati dan iman yang mendalam, ketaatan yang sempurna seperti Bunda Maria. Yang kedua, seringkali kita juga berpikir bahwa kita adalah pengingat yang handal. Saya jenius, Romo. Saya ingat semuanya tentang kehidupan, tentang relasi saya dengan sesama, tentang relasi saya dengan Allah. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ternyata Roh Kuduslah yang membantu kita untuk mengingatkan semua yang diajarkan oleh Yesus, untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa, dan juga mengingatkan kita akan penghakiman, bahwa semua yang kita lakukan nanti akan ada penghakiman bagi kita semua, yang menentukan keselamatan kita, apakah kita akan berbahagia kekal bersama dengan Bapa, atau kita tidak menerima kebahagiaan yang kekal itu. Lalu yang ketiga, seringkali kita berpikir bahwa saya adalah orang bijaksana dan benar. Ternyata tidak demikian. Kita tahu bahwa ternyata Roh Kuduslah
yang membantu kita, menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah bahwa Yesus yang datang dari Allah itu hendak menyelamatkan kita, mencintai kita sepenuh-penuhnya, dan akan menghantar kita kepada kebahagiaan yang kekal. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada hari Pentakosta ini, apa yang bisa kita renungkan secara sederhana? Yang pertama, tidak usah muluk-muluk. Saudara-saudari mungkin sudah bertekun dalam novena, saya yakin. Mungkin tidak bersama di gereja, tetapi di lingkungan keluarga atau secara pribadi, saya yakin saudara-saudari novena mohon 7 karunia Roh Kudus, mohon roh takut akan Tuhan, keperkasaan, roh kesalehan, roh nasihat, pengenalan, pengertian, kebijaksanaan. Ini sangat penting untuk hidup kita, untuk pelayanan kita. Bergembiralah, bersukacitalah, karena itu dicurahkan kepada kita, kepada gereja, kepada kita umat Allah, pengikut Kristus. Tetapi bukan hanya kita menerima begitu saja, maka hidupilah itu dalam pengalaman konkret. Dan ini lebih penting daripada permohonan-permohonan yang lain. Lalu yang kedua, secara khusus mari kita mohon pada hari Pentakosta ini, agar hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibersihkan. Bersihkan dari apa? Mari kita mohon dari iri hati, dengki, benci, amarah, dendam, dan lain-lain. Maka nanti sebutkan sendiri dalam hati saudara-saudari, apa yang paling dekat dengan kelemahan kita. Oh Tuhan, saya masih menjadi pribadi yang sombong. Saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak bisa mencintai dengan tulus. Saya ingin melayani dengan tulus, dengan baik, tanpa pamrih. Mohonlah itu, 1, 2, dan bersyukurlah bahwa Yesus pasti akan mengabulkannya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri rahmat yang gereja berikan kepada kita, yang Kristus berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing kita, menghibur kita, tentunya membawa kita kepada keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang turun ke depan penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Dan jadi baru seluruh muka bumi bagi umat Allah. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi bagi mereka yang lemah. Ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi bagi kita sendiri. Ya Bapa,
Curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, pakailah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh putramu. Semoga roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Dialah
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Fransiskus de Sales Hedi, Bapak Antonius Andi, Ama Monika dan Opa Tancing, dan juga Akong Kue Ihyok. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan
Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau lebih lagi nyatakan kerinduan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus malam hari ini datang, memenuhi seluruh hati kita, memperbaharui kita, membangkitkan roh kita. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bagi gereja dan bagi sesama. Terima kasih Allah Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau naikkan pujian. Naik ke surga. Datanglah Roh Kudus memenuhi kami. Berikan Roh Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu Tuhan, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Kau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 27 Mei 2023. 1. Kursus persiapan perkawinan. Kursus persiapan perkawinan Dekanat 1 Palembang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 4 Juni 2023 di Paroki Santo Yosef Palembang. 2. OMK Hati Kudus. OMK Hati Kudus akan mengadakan outbound pada Sabtu 17 Juni 2023 dengan tema Asa Pemuda Tuai Kebersamaan. Mohon partisipasi OMK untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat tali persaudaraan. Kegiatan tersebut akan diadakan di Kompleks SD Saverius 1 dan SMP Saverius 6 Lapangan Hatta. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dapat langsung mendaftarkan diri pada meja pendaftaran yang berada di halaman depan gereja. 3. Ziarah Via Crucis Misdinar PHK. Mengundang seluruh misdinar Paroki Hati Kudus untuk mengikuti ziarah rohani ke Via Crucis. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 9 hingga pukul 14. Seluruh peserta diharapkan sudah berkumpul di halaman gereja pukul 7.30. Mohon dukungan dari para orang tua misdinar. 4. Misa harian. Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, misa harian di Gereja Hati Kudus akan diadakan pada sore hari, pukul 17.30. 5. Kolekte Hari Raya Kenaikan Tuhan sejumlah Rp7.920.923. Dana operasional sejumlah Rp4.666.000. Kolekte khusus komunikasi sosial sedunia 21 Mei sejumlah Rp17.823.000. Dana operasional sejumlah Rp10.898.000. Keenam, setelah misa ini selesai akan diadakan sesi doa. Bagi umat yang hendak mohon didoakan dapat tinggal di tempat. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Romo, suster, saudara-saudari yang terkasih, serta rekan-rekan muda, Sugeng Dalu. Saya terapkan bahasa saya ya. Karena tadi di dalam kitab suci
para murid menggunakan bahasanya masing-masing. Ternyata nyambung. Sore ini perkenankanlah saya untuk sedikit mengungkapkan kata-kata dan kiranya waktu yang pada malam ini menjadi waktu yang tepat untuk mengungkapkan kata-kata yang dalam dari lubuk hati saya. Pertama, di hari Pentakosta ini Roh Kudus turun atas para rasul. Dan di hari ini pula masa tahun orientasi pastoral dan panggilan saya juga sudah selesai. Saya diutus kembali untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya dalam proses menjadi romo atau imam di Yogyakarta. Jadi tanggal 1 saya akan pulang ke tempat yang baru nanti, mohon doanya. Dengan demikian saya mengucapkan beribu-ribu maksudnya, beribu-ribu terima kasih kepada Romo Joko, Romo pembimbing saya, dan Romo-Romo komunitas Hati Kudus, Romo Luis, Romo Heru, Romo Frans, dan Romo Widi, yang telah membimbing saya dengan sabar. Terima kasih atas perhatiannya selama ini, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan untung maupun laba. Terima kasih Suster Karitas dan Suster Hati Kudus, terkhusus Suster Hati Kudus ini sangat dekat dengan saya dan telah memberikan dukungan juga yang terbaik bagi saya, bagi panggilan saya, baik dalam bentuk jasmani maupun dalam pengalaman-pengalaman rohani. Terima kasih Suster untuk semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh umat Paroki Hati Kudus, DPP PH, dan Persekutuan Doa, Misdinar, Orang Muda Katolik, dan semuanya saja atas dukungannya selama ini, atas cintanya yang telah diberikan kepada saya. Intinya apa? Intinya saya bahagia bertemu saudara-saudari yang terkasih. Singkat namun berkesan. Yang selanjutnya saya mewakili diri saya pribadi, mohon maaf bila kehadiran saya membuat saudara-saudari mungkin tidak nyaman, entah tindakan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, dan semoga juga saya dimaafkan. Perpisahan adalah buah dari pertemuan. Pasti entah kapan waktunya kita akan bertemu kembali. Dan yang terakhir, saya tidak bisa pantun, tapi saya punya tebak-tebakan. Sebab apa yang indah? Langsung saya jawab saja ya. Sebab apa yang indah? Sebab kau terlalu indah dari gereja HK. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Semoga keindahan hati Yesus yang Maha Kudus selalu meraja dalam hati kita dan di dalam diri kita masing-masing, dan pada akhirnya terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saya mau balas nyanyi, dari tadi sudah nyanyi. Frater Bayu yang terkasih, mewakili seluruh umat, tentunya kami juga turut bangga dan bersyukur bahwa Frater sudah satu langkah lagi, sudah melewati tahap menuju kepada imamat. Dan lulus dengan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita bersyukur Frater selalu bahagia dan sukacita itu
selalu ditampakkan dan kita mampu merasakannya dalam perjumpaan pengalaman rohani kita semua, entah di gereja, lingkungan maupun kelompok-kelompok kategorial. Maka nanti selamat jalan, tetap setia, tidak boleh keluar, amin. Harus jadi romo. Nanti kembali ke sini kita tunggu misa perdananya. Lalu rencana frater nanti tanggal 1 akan ke Jakarta, lalu dilanjutkan dengan kursus kaul kekal di Filipina, tetapi tidak akan kembali lagi ke HK, nanti akan langsung kembali ke Jogja untuk melanjutkan proses formasionya. Kami pasti akan mendoakan dan mendukung, kami bawa selalu dalam doa-doa kami semua. Kita bersyukur untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi, para pelayan, juga untuk kelompok doa HK. Terima kasih pelayanannya. Semoga pembaruan Roh Kudus yang kita terima sungguh-sungguh menguatkan kita dan membuat hati kita baru untuk hidup dan juga pelayanan kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Sebagai lagu penutup, mari kita bersama-sama nyatakan sukacita kita buat anggur baru yang tercurah bagi kita semua. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Bagi yang ingin didoakan, setelah ini akan ada sesi doa. Semuanya boleh dapat mempersiapkan hati dan akan berbaris seperti komuni. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Saudara-saudara sekalian yang mau didoakan maupun itu untuk mendapatkan pencurahan kuasa kudus maupun permasalahannya,